Kembali ke tadi, berarti kemudian ada wanita surga itu yang pertama wanita di dunia yang memasuki surganya Allah. Maka wanita di dunia yang memasuki surganya Allah jumlahnya lebih sedikit daripada wanita yang ada di neraka. Karena mayoritas perempuan tidak berada di surga, mayoritas perempuan itu berada di dalam neraka. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasul. Makanya mayoritasnya nanti perempuan itu bukan di surga, tetapi mayoritasnya adalah di neraka. Wanita di dunia yang memasuki surga tidak terlalu banyak dibandingkan wanita di dunia yang memasuki neraka. Kenapa Ustadz? Ibu-ibu sudah tahu jawabannya. Ra'aitun nara wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan kebanyakan dari dominasi mayoritas penduduk neraka itu adalah kalangan perempuan. Kemudian para sahabat nanya, qalu, kenapa ya Rasulullah? Ayakfurna billah, apakah mereka kufur sama Allah? Enggak kufur sama Allah. Ma yakfurna billah, mereka tidak pernah kufur kepada Allah. Terus kenapa mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Yakfurna bil ashir. Nabi menjawabnya singkat, tidaklah mereka dicemplungkan ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik, bukan karena tidak memakai jilbab, bukan karena tidak sholat, bisa jadi nutup aurat, bisa jadi sholat, bisa jadi puasa. Terus kenapa mereka dimasukkan ke surga ya Rasulullah? Yakfurna bil ashir, karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Indikator mereka kufur kepada suami mereka itu bagaimana? Rasulullah menjawab, kalau suami mereka sudah berbuat kewajiban-kewajiban yang mereka tunaikan, walaupun tentunya ada kekurangan-kekurangan itu wajar, tapi kewajibannya sudah ditunaikan, lalu tiba-tiba ada laki-laki yang jatuh dengan satu kesalahan, maka cepatnya wanita dikuasai oleh perasaannya, ditunggangi oleh setan menjadi penumpang gelap atas perasaan yang dia miliki, maka cepatnya wanita itu berkata kepada laki-laki suaminya, ma ra'aitu minka khairun qattun. Ya Allah, kamu jadi suami itu tidak ada baiknya sama sekali. Perkataan sependek ini kalau sudah naik ke langit, kalau tidak disusul dengan taubat, itu bisa menghanguskan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang wanita. Makanya maaf ibu, Rasulullah pernah ditanya, apa kriteria wanita solihah kalau sudah punya suami? Nabi ditanya, apa kriteria wanita solihah itu ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab yang banyak puasa sunnahnya, bukan. Nabi tidak menjawab yang banyak sholat sunnahnya, tidak. Nabi tidak menjawab yang banyak sedekahnya, tidak. Tapi Nabi menjawabnya apa? Kriteria wanita solihah itu Nabi menjawab, kalau kamu memandangnya, maka wajahnya itu menyenangkan. Masya Allah ya, kesolihan ternyata ukurannya kepada wajah, bukan kepada rukuk, bukan kepada sujud, bukan kepada kosongnya lambung, bukan kepada perut, bukan kepada sholat tahajud. Tapi pertama kali yang disebutkan Nabi, ketika Nabi itu menyebutkan kriteria wanita solihah itu dikembalikan kepada wajah. Berarti apa? Berarti disitulah kita paham medan jihadnya wanita itu ketika dengan seluruh fisiknya, bagaimana dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Makanya Masya Allah, ini renungan saja. Makanya kalau ada seorang wanita kok banyak banget permasalahannya, maka simpel, perhatikan bagaimana hubungan dia dengan suaminya. Kalau laki-laki ibu kok banyak masalah hidupnya, kalau ada laki-laki kok banyak masalah hidupnya, tanya saja bagaimana hubungan dia dengan suaminya, hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau ada suami kita ngomong masalah di kantor ini tidak selesai-selesai, tanya sama suaminya, kapan kamu terakhir nelpon ibu? Bagaimana posisimu di hati ibumu? Bagaimana posisimu di hati bapakmu? Karena rapinya hubungan kamu dengan orang tuamu itu menjadikan hidupmu pun akan dirapikan oleh Allah. Itu laki-laki. Kalau perempuan, kalau kemudian dia banyak masalah dalam hidupnya, para ulama menyampaikan, kalau perempuan itu banyak masalah dalam hidupnya, simpel, perhatikan bagaimana dia dalam posisi hati suaminya.
Kalau dia mendapatkan hati suaminya betul-betul ridho kepadanya, rapi hubungan dia dengan pintu surganya, rapi kualitas hidupnya di dunia, Bu. Wong pintu surga aja sudah diperbaiki sama Allah kok. Ibu kalau sudah memperbaiki pintu tengahnya surga, yaitu bersama suami, dunia ini diselesaikan sama Allah. Kenapa? Surga yang tinggi aja sudah selesai, apalagi cuma urusan dunia. Tapi kalau ibu sama pintu surganya tidak selesai, tidak rapi, gimana kehidupan dunia itu akan rapi? Wah, akhiratnya aja belum tentu rapi. Jadi ternyata keberkahan wanita sebelum menikah sama ibu dan bapaknya, tapi keberkahan wanita ketika sudah menikah itu kepada suaminya. Maaf ya Ibu, jangan-jangan ada penyakit yang tumbuh di hatinya kita, tumbuh di fisiknya seorang wanita, itu juga mungkin salah satunya karena mungkin dosa dia kepada suaminya. Makanya sampai-sampai di dalam syariat Allah itu memuji seorang wanita. Siapa wanita yang dipuji oleh Allah? Bukan wanita yang banyak sholatnya saja, bukan wanita yang banyak puasanya. Allah memuji wanita bukan hanya wanita yang panjang jilbabnya saja, bukan. Allah memuji wanita yang bukan hanya bercadar saja, bukan. Tapi termasuk wanita yang dipuji oleh Allah sampai dijanjikan surga, yaitu adalah wanita yang diceritakan oleh Rasul. Kalau dia lagi bertengkar dengan suaminya, maka dialah yang meminta maaf. Terlepas siapapun yang salah, dia minta maaf dulu. Lalu dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya sampai kemudian dia berkata, la adzuqu ghamsan hatta tardo. Kata Nabi, saya tidak akan mencabut tanganku sampai kamu ridho. Ibu-ibu pada senyum, senyum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu semuanya. Saya akan menjelaskan ilmu. Makanya habis dari sini, nanti kalau ditanya suaminya, belajar apa Mi? 175 jalan ke surga. Apa saja yang dipelajari? Banyak Bi. Suaminya jawab, kamu tahu nggak? Jalan ke surgamu itu deket. Siapa? Nih. Tuh, kalau ada suami kayak gitu sabar. Berarti dia tahu ilmu, mengingatkan istrinya dengan cara yang baik. Kecuali Ibu, kecuali suaminya berzina, suaminya minum khamr, suaminya tidak sholat, suaminya mengkritik Al-Quran dan As-Sunnah, suaminya kemudian jadi dukun, suaminya memusuhi Allah dan Rasulnya. Ibu pisah, itu lebih baik. Ada suami saya berzina Ustaz, pisah. Terlebih kalau suaminya tidak ada komitmen untuk bertobat. Kalau ada komitmen bertobat, ibu disuruh, diberikan pilihan oleh Allah. Satu, untuk bersabar menemani perjalanan tobatnya suami, itu lebih baik. Dua, memilih pisah, dan itu tidak disalahkan dalam syariat. Minum khamr, membunuh, memberikan makanan haram untuk ibu dan tidak pernah berhenti untuk memberikan makanan haram untuk ibu. Kalau semua dosa-dosa besar itu dilakukan, ibu diberikan pilihan oleh syariat, neruskan atau berhenti. Kalau kesalahannya, kekurangannya cuma masalah kurang ngobrol, di rumah sering main handphone, kalau nutup kamar mandi lupa, kalau ada kecoa ndak mau ngejer, itu sabarnya perempuan dan ujiannya di situ. Paham ibu-ibu? Di sini ya. Pulang ke rumah belum tentu. Insya Allah, alhamdulillah.